Oke, sudah masuk semuanya ya? Sudah masuk Zoom meeting ya? Oke, oke. Meskipun nggak semua anak di kelas ini bisa masuk Zoom meeting, tapi nanti diinformasikan melalui ketua kelas ya Mas Pak U ya. Dan nanti saya dupli lagi informasinya lewat WhatsApp group atau Google Classroom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali tatap muka secara virtual pada pagi hari ini atau siang hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita diperlancar dan diberi kesehatan. Silahkan Mas Pak.U untuk memimpin doa. Mas Pak.U, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat sehingga kita punya momentum yang baik sebenarnya begitu ya untuk bisa bertatap muka secara langsung meskipun melalui virtual. Ini momentum baik, kenapa? Karena nanti dalam proses perjalanan pembelajaran yang biasanya kalian menggunakan daring, memang kondisinya semacam ini sulit, gitu ya. Nanti kita bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran, berpendapat. Ya meskipun tidak bisa semua anak di kelas itu bisa mengakses Zoom, gitu ya. Tapi nggak masalah, nanti informasinya bisa kita tindak lanjuti melalui ketua kelas atau saya lewat grup kelas atau classroom gitu ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan di classroom kemarin, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kita akan mempelajari materi tentang program linier. Tapi di tatap muka yang pertama ini, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, gitu ya. Kalian juga sudah membaca di Google Classroom materi, bahan ajar, dan juga permasalahan utama. Itu ya, kalian juga sudah saya kirimi PowerPoint sebagai media belajar kalian. Saya tampilkan permasalahan utama, nanti kita boleh saling berdiskusi, gitu ya. Saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Bentar ya Mas ya. Hari ini di tempat saya. Oke, ini dia. Oke, kelihatan ya Mas ya? Terlihat? Terlihat PowerPoint saya, terlihat? Oke, sip. Oke, sip. Materi yang kemarin sudah kalian dapatkan, ini PowerPoint juga saya ambil di Google Classroom yang sudah kalian terima. Saya tidak perlu menjelaskan terkait dengan kemanfaatan, kemudian kompetensi yang kalian harus baca, harus capai maksudnya yang sudah kalian baca juga sebelumnya. Saya langsung mengarah pada permasalahan utama, gitu ya. Jadi permasalahan utamanya adalah kalian diminta menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Ya, jadi ada 3x min 2y kurang dari sama dengan min 6, 5x plus 7y lebih dari sama dengan 35. Kemudian y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ya, itu permasalahan utama kalian. Sedikit saya jelaskan saja.
Mungkin kalian sudah sedikit banyak mencoba-coba begitu ya. Tapi barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya. Ini saya jelaskan bagaimana langkah-langkah kalian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ya, ini langkah-langkahnya. Untuk menentukan daerah penyelesaian, langkah yang pertama, gitu ya, saya jelaskan kalian sudah dapatkan ini sebelumnya di classroom. Yang pertama adalah ubah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi tanda ketidaksamaan kan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, itu dirubah dulu ke dalam bentuk sama dengan, sehingga diperoleh persamaan linier dua variabel. Kemudian langkah yang kedua adalah lukis grafik atau gambar garis dari kalimat terbuka pertidaksamaan itu ke dalam bidang kartesius dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Itu ya, dengan menggunakan dua titik itu nanti ditarik garis membentuk garis lurus pada satu persamaan linier. Nanti persamaan yang keduanya caranya sama, ditarik garis berarti nanti ada dua garis di bidang kartesius. Ya, selanjutnya nanti kalian menentukan daerahnya melalui arsiran. Kalau tandanya kurang dari berarti yang diarsir sebelah kiri, kalau lebih dari yang diarsir sebelah kanan. Nanti yang arsirannya double, dia merupakan daerah himpunan penyelesaian. Ya, itu gambaran berkaitan dengan materi yang biasanya kalian terapkan di SMP dulu, gitu ya, dan ini bisa diterapkan di materi program linier. Tapi di awal pertemuan ini kita membahas sistem persamaan linier dua variabel, begitu ya. Dan selanjutnya ini juga ada contoh di PowerPoint kalian sudah dapatkan. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya kalian juga sudah bisa lihat sampai ke bagaimana menggambar grafiknya. Itu kiranya sebagai awal. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, silahkan Mas Andika. Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah untuk menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan harus menggunakan metode grafik, kan begitu ya? Oke, saya jawab dulu. Begini Mas, berkaitan dengan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu kan merupakan namanya saja daerah himpunan, berbeda dengan persamaan linier dua variabel atau sistem persamaan linier dua variabel. Kalau di sana kan ketemu himpunan penyelesaiannya sebuah titik, begitu ya. Ya artinya bisa menggunakan gambar grafik, bisa tidak. Kenapa bisa tidak? Karena menggunakan eliminasi, substitusi, campuran atau gabungan saja kita sudah menentukan titik potong di antara dua garis. Gitu ya, ketemu titik X, Y. Artinya tidak perlu menggambar grafik, nggak masalah. Tetapi yang namanya sistem pertidaksamaan itu merupakan daerah. Itu ya, yang namanya daerah berarti banyak penyelesaian. Ini saya tampilkan. Yang namanya daerah HP, ini daerah sini, ini semua titik yang ada di daerah HP ini yang merupakan penyelesaian. Jadi kalau pertanyaannya harus pakai menggunakan grafik, Pak? Ya untuk bisa melihat daerahnya harus menggunakan grafik. Bagaimana kalau kita nggak menggunakan grafik? Kita nggak bisa menentukan, bukan nggak bisa menentukan ya, tapi kita tidak bisa melihat daerahnya yang mana. Begitu ya Mas Andika ya, bisa dipahami ya. Oke, matur nuwun. Ada yang lain silahkan. Oke, Mbak Vivi silahkan Mbak. Aturan baku berkaitan dengan yang arsiran itu ya. Apakah yang harus diarsir tandanya kurang dari itu sebelah kiri, yang lebih dari sebelah kanan begitu ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Vivi. Saya jawab nggih. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku Mbak Vivi.
berkaitan dengan kalau tandanya kurang dari yang diarsir sebelah kiri atau tandanya lebih dari yang diarsir sebelah kanan, nanti daerah yang arsirannya double dia merupakan daerah himpunan penyelesaian. Ya ada yang menggunakan itu, tapi ada juga yang tidak menggunakan itu, ada yang kebalikannya. Ini sebagai contoh gambar yang saya tampilkan ini kebalikannya nih. Tadi kan tandanya di contoh soal ini kan kurang dari semua itu. Ya, X plus Y kurang dari sama dengan 9, 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66. Tandanya semuanya kurang dari, tapi di gambar grafik yang diarsir sebelah kanan semua ini dua garis ini. Itu ya. Tetapi kalau modelnya kebalikan, yang diarsir kebalikannya tadi, yang misalkan tandanya kurang dari yang seharusnya diarsir kiri, sekarang kanan. Ya, kalau lebih dari seharusnya kanan yang diarsir, sekarang kiri. Nanti dalam menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya kebalikannya. Ya, daerah yang tidak terarsir itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Kalau pakai menggunakan aturan yang seperti ya biasa kamu lakukan di SMP dulu kan, kalau kurang dari arsir kiri, lebih dari arsir kanan, nanti yang arsirannya double dia HP. Ya, tapi kalau ini kebalikannya. Ya, yang tidak terarsir dia merupakan daerah HP. Sebenarnya nggak ada aturan baku, harus yang kiri kalau tandanya kurang dari, harus yang kanan diarsir kalau tandanya lebih dari. Nggak ada aturan baku. Yang terpenting itu cuma satu, daerah himpunan penyelesaiannya ditemukan, dah itu aja. Metode bebas. Begitu ya Mbak Vivi ya, bisa dipahami ya. Oke, sama-sama Mbak Vivi. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, silahkan Mas. Oke, pertanyaan yang bagus, Pak. Bagaimana cara membuktikan daerah himpunan penyelesaian itu merupakan penyelesaian dari kalimat terbuka pertidaksamaan? Apakah daerah itu merupakan daerah himpunan penyelesaian? Cara pembuktiannya bagaimana? Oke, terima kasih, Mas. Jadi begini, daerah himpunan penyelesaian itu kan punya banyak alternatif. Artinya banyak titik-titik di daerah sini yang merupakan himpunan penyelesaian. Maksudnya himpunan penyelesaian itu apa? Jadi titik-titik yang ada di daerah sini nih, yang ada di daerah HP itu, kalau dimasukkan terhadap kalimat pertidaksamaannya, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 9, 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66, maka kemudian ini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, maka semua kalimat ini bernilai benar. Ya, semua kalimat ini bernilai benar. Ya, misalkan ambil contoh di daerah HP ini ada titik misalkan 1,1 kan ada di daerah HP sini nih. Atau 1,2 atau 1,3 atau 3,1 atau berapapun ini yang daerah sini. Misalkan 1,1. Kalau dimasukkan terhadap X plus Y kurang dari sama dengan 9, ya berarti nek 1 tambah 1 itu kan hasilnya 2. 2 kurang dari sama dengan 9. Kan betul tuh kalimatnya. 2 kan kurang dari sama dengan 9 kan gitu ya. Oke, kemudian 6 dikali 1, 6 ditambah 11 kali 1, 11. 6 tambah 11 kan 17. Apakah 17 itu kurang dari sama dengan 66? Kan kalimat ini betul keduanya. Ya, kemudian X-nya tadi kan titiknya 1,1 ya, berarti X-nya 1. Apakah 1 lebih dari 0? Betul, 1 lebih dari 0 kan itu ya. Kemudian Y-nya tadi 1 dimasukkan ke sini. 1 apakah lebih dari sama dengan 0? Ternyata betul, 1 memang lebih dari 0. Maka 1,1 tadi salah satu titik yang diambil dari daerah HP ketika dimasukkan ke kalimat terbuka ini semuanya, maka bernilai betul atau bernilai benar. Gitu ya. Tapi ingat semuanya loh ya, semua kalimat terbuka. Kalau hanya salah satu tok bagaimana Pak? Ya dia bukan merupakan himpunan penyelesaian kan gitu ya, tidak terletak pada daerah himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel, berarti semuanya harus bernilai benar jika dimasukkan titik pada daerah himpunan penyelesaian. Ya, sebagai contoh lagi, ada titik misalkan kamu ambil di sini 1,8 misalkan. Ini daerah sini 1,8. Maka di daerah sini
ini ketika dimasukkan ke kalimat terbuka ini, ya mungkin yang salah itu hanya satu. Kan itu ya. Yang salah hanya satu. Semuanya bisa benar, yang salah satu. Atau mungkin kamu menentukan titik di daerah sini nih, di daerah sini. Ini bisa saja yang betul hanya X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Tapi dua kalimat terbuka ini, dua kalimat pertidaksamaan ini, yang 1 dan 2 ini akan bernilai salah. Ya nanti kalian boleh buktikan sendiri. Ya kalian buktikan sendiri saja. Dia ngambil titik-titik yang ada pada daerah HP, titik-titik yang ada di daerah sini, titik-titik yang ada daerah sini, titik-titik yang ada daerah sini. Nah nanti kamu masukkan ke kalimat terbuka tadi, pertidaksamaan tadi, hasilnya semacam apa. Itu cara pembuktian. Cuman kan di permasalahan utama tadi di awal kan kamu tidak saya suruh mencari bukti gitu ya. Kamu hanya disuruh mencari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Kalau hanya disuruh mencari daerah himpunan penyelesaian ya gambar grafik itu selesai. Yang penting daerah himpunan penyelesaiannya ada. Tetapi kalau kamu disuruh menentukan bukti atau disuruh membuktikan, ya caranya pakai tadi. Begitu Mas? Oke, terima kasih sama-sama. Ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Aman ya, silakan nanti kalian coba menyelesaikan permasalahan utama tadi. Saya hanya berpesan tetap diskusi dengan kelompok, cari referensi dari buku paket, kemudian dari bahan ajar yang saya berikan, kemudian dari PowerPoint mungkin yang saya berikan, dan juga referensi dari media internet untuk penguat dari materi yang akan kamu pelajari supaya permasalahan tadi bisa terselesaikan. Begitu ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian tingkatkan imunitas tubuh, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan terhindar dari penularan virus COVID-19. Untuk mengakhiri pertemuan ini, silahkan Mas Fau untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, jaga kesehatan.